anak-anakku, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Niwal Mars, di dalam kelas pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 7. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, di mana kami boleh kembali dikumpulkan melalui media online untuk datang belajar. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami, baik itu kami sebagai siswa maupun juga guru yang akan mengajar kami. Kiranya pelajaran ini kami boleh mengerti, kami boleh fokus, dan biarlah Roh Kudus saja yang bekerja di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja pada materi bab 2 untuk kelas 7 yang berjudul Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Kalau pada bab 1 kita sudah diajarkan tentang indahnya mengampuni, maka di bab 2 ini kita akan melihat bagaimana karya pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita tuntaskan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama tentang sikap kalian mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu untuk pengetahuan, kalian mampu menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Lalu untuk keterampilannya adalah kalian mampu melakukan kegiatan sebagai praktik orang yang telah percaya. Sebagai umat Kristiani, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan Paskah, di mana pada setiap tahunnya kita merayakan Paskah sebagai hari peringatan akan kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Namun tahukah kalian bahwa sebelum Yesus mati dan bangkit, dia mengalami yang namanya penyiksaan. Dia mengalami yang namanya penderitaan. Nah, kita lihat dalam gambar yang coba Ibu rangkum bagaimana Yesus Kristus dicambuk dengan besi yang berduri sehingga badannya penuh dengan darah, bahkan juga badannya luka yang sangat dalam. Lalu setelah dia dicambuk, dia juga dipaksa untuk memikul salibnya menuju bukit Golgota. Sambil memikul salib, Yesus pun dianiaya. Dan setelah itu sampai di bukit Golgota, Yesus pun harus disalibkan. Dia mengalami penderitaan yang begitu besar. Dia lakukan semua itu, dia alami semua itu, dan dia rela untuk mengalami semua itu. Untuk apa? Hanya untuk menggantikan umat manusia menjadi tebusan. Hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus Kristus rela melakukan itu. Walaupun dia adalah Tuhan, tapi dia pun adalah manusia pada saat itu. Sehingga dia juga merasakan sakitnya diperlakukan demikian. Anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama menyaksikan cuplikan video berikut. Keluarga saya meninggal karena banjir. Saya tidak punya tujuan untuk pergi. Saya tidak kenal kerabat siapapun. Saya takut sendiri. Tuhan, tolong lindungi saya.
selalu memperburuk situasi setiap kali saya minta bantuan. Kamu bersenang-senang melihat umatmu menderita, kan? Hah? Darah? Tetapi batu ini tidak memukulku. Saya minta maaf. Apakah saya melewatkan yang lain? Anak-anak ibu yang ada di rumah, setelah kalian menonton cuplikan video tadi, maka kalian silahkan tuliskan pada kolom komentar bagaimana Tuhan mengasihi umatnya, bagaimana Tuhan mengasihi anak-anaknya. Lalu kemudian kalian tuliskan apa tanggapan kamu terhadap perbuatan Tuhan ketika anak-anaknya ada di dalam masalah. Silahkan tulis pada kolom komentar, tuliskan nama kalian, dan itu ibu akan ambil nilainya. Ibu tunggu ya, jangan sampai lupa. Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan penyelamatan bagi umat manusia. Meskipun ketika itu Allah marah, Allah menghukum Adam dan Hawa, demikian juga dengan ular. Tetapi Allah tetap merencanakan penyelamatan untuk umat manusia. Mengapa demikian? Apa alasannya Allah merencanakan penyelamatan? Yang pertama, karena Allah Maha Pengasih. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi umat manusia, sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus agar manusia diselamatkan. Yang kedua, karena Allah Maha Pengampun. Ketika ada seorang murid bertanya bahwa berapa kalikah saya harus mengampuni saudara saya, maka Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Artinya bahwa mengampuni sesama, memaafkan sesama tanpa batas. Ketika seseorang bersalah dan datang memohon ampun, mari kita maafkan, mari kita ampuni, sebagaimana Yesus telah mengampuni manusia. Lalu yang ketiga adalah Allah Maha Penyelamat. Allah tahu bahwa manusia tidak akan sanggup untuk menyelamatkan dirinya. Dengan usahanya sendiri, manusia selalu gagal. Karena itu, dengan inisiatif Allah, Allah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Karena itu anak-anakku sekalian, melalui pelajaran ini kita menjadi paham bahwa hanya ada di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, karena Allah yang telah menganugerahkannya kepada manusia. Jadi anak-anakku, masih maukah kita untuk menyakiti Tuhan? Masih maukah kita untuk terus berkeras, tidak mau mengampuni orang lain, tidak mau mengasihi orang lain sebagaimana Allah telah mengasihi kita? Mari
saya mengajak anak-anakku sekalian yang ada di rumah, tunjukkan kasih-Mu. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni sesama. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 32b, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Dan di dalam Matius pasal 6 ayat 14-15, Yesus mengatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanku. Jadi anak-anakku, bolehkah kita memilih bahwa saya mengampuni atau tidak usah mengampuni? Tentu tidak. Tetapi mengampuni adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan karena itu adalah perintah Bapa. Jikalau kita ingin diampuni, maka kita pun harus mampu untuk mengampuni sebesar apapun kesalahan yang orang perbuat terhadap kita. Karena itu perintah Tuhan. Kita pun harus menunjukkan kasih kita sebagaimana Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah materi pelajaran hari ini, dan tugas kalian yang kedua adalah menghafalkan Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Tugasnya kalian buat dalam bentuk video, dihafalkan, lalu kirim ke Google Classroom. Tugas ini akan menjadi penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan, tadi yang pertama yaitu menuliskan komentar pada video ini dari cuplikan video yang sudah kita nonton tadi. Nah, Ibu tunggu di Google Classroom ya nak. Jangan sampai terlambat, harus tepat waktu. Baik anak-anakku, sekian pembelajaran hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami hari ini kembali boleh belajar tentang satu topik yang sangat penting, tentang karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan, untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma. Tolong kami supaya mampu memahami materi ini, lalu kami juga mampu mempraktekkan dalam kehidupan kami untuk mengasihi semua orang, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku sekalian, Ibu selalu pesankan bahwa kalian tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Jika tidak ada yang penting, tetap berada di rumah. Dan kita selalu berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia, bahkan dari dunia ini, sehingga kita bisa kembali berkumpul di sekolah untuk belajar bertatap muka bersama. Terima kasih anak-anakku sekalian, sampai jumpa minggu depan. Dadah.